Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Mengingat kasus COVID-19 yang terus meningkat di Kota Pekanbaru dan keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah prioritas bagi kami, oleh sebab itu kita akan beribadah secara online melalui YouTube FGF Pekanbaru. Mari kita sama-sama doakan kota kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita perlu untuk bertumbuh dan berhubung dengan yang lain, walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk menghubungi Ibu Fona dengan nomor sebagai berikut. Untuk mendukung operasional gereja FGF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan ucapan syukur melalui rekening dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui iCare Leader masing-masing atau bisa langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Atau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah tersedia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer, scan barcode, ataupun melalui iCare Leader-nya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. See you next week and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, bersama-sama kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kita terima hingga hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima Tuhan hingga pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada hingga hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta penyertaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan, amin. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan saudara. Bersama-sama kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia.
Sungguh kami bersyukur dan bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, apapun keadaan kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau katakan tenanglah hai jiwa kami. Sebab ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Pertolongan kami ialah daripada Tuhan. Allah kami yang perkasa, yang penuh kuasa. Allah kami yang menciptakan langit dan bumi. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Dia Allahku yang setia. Kami mau terus percaya dan berserah kepadamu. Terus percaya dan berserah. Imanku tak akan goyah. Sebab firman-Nya berkata, karena firman-Nya berkata, sekalipun Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Dia Allahku yang setia. Bersama-sama katakan, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah.
kasih Tuhan Yesus. Hati kami tenang berada di dekat Engkau Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat yang memegang hidup kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Amin. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Mu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Thank you Jesus. Hatiku berserah penuh, Thank you Lord. tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku,
Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya berharap dan juga berdoa keberadaan saudara dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau belajar bagaimana Engkau adalah pribadi yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau gembala yang baik dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, jamah hati mereka, dan biarlah firman-Mu bisa mengubahkan kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dan kami menjadikan Engkau gembala atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, mari kita membuka bersama dan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Masih kita mempelajari tentang Tuhan adalah gembala kita. Mazmur 23 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, sudah beberapa minggu kita belajar tentang Mazmur pasal yang ke-23, tetapi saya ingin menyoroti dan mengajak saudara lebih dalam lagi belajar bagaimana kita mengerti latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Kita harus mengerti keadaannya. Ketika Daud menulis Mazmur pasal yang ke-23 ini, keadaannya tidak lagi senang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi keadaannya yaitu pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Daud mengalami kelaparan. Dia mengalami kedinginan, berpindah-pindah dari satu goa ke goa yang lain. Karena pada saat orang mencari perlindungan pada saat itu saudara, pasti dia pergi ke goa sebagai tempat perlindungan dia. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran menghantui dirinya Daud, baik siang dan malam. Bahkan Daud, demi untuk menyelamatkan nyawanya, Daud pernah berpura-pura menjadi gila demi menyelamatkan dirinya karena nyawanya terancam, saudara. Kita sedikit mundur untuk membaca Mazmur pasal yang ke-22. Karena sedikit kontras, saudara, antara Mazmur 22 dan 23. Keadaan 23 kita sudah melihat bagaimana ketenangan jiwa daripada Daud. Tetapi dalam Mazmur 22 kita baca dulu supaya saudara mengerti pada saat Daud menulis Mazmur 23 seperti apa sih keadaan jiwanya. Nah, mari kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-22 dengan satu judul, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang.
Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara bisa membaca terus ayatnya di ayat yang ke-12 dikatakan begini, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku, mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ayat yang ke-17 saudara, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Saudara, ini gambaran daripada jiwa seorang Daud. Kala itu ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, jiwanya tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan. Dari satu tempat ke tempat yang lain dia melarikan diri. Saudara bisa lihat bagaimana keberadaan jiwa daripada Daud. Jiwanya tidak tenang pada saat malam hari dia tidur di goa. Ancamannya binatang buas saudara. Ancamannya nyawanya akan ditemukan oleh Raja Saul pada saat itu dan semua pasukannya disebar untuk mengepung Daud. Dia tidak tenang tidurnya. Sampai dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan pada saat dia berseru sama Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban. Gundah gulana jiwa daripada Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana pada saat pasal yang ke-23. Pasal yang ke-23 itu tidak menggambarkan kegaduhan, kecemasan, ketakutan. Tetapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ayat yang ketiga dia berkata, ia menyegarkan jiwaku. Saudara, pada saat Daud menuliskan ini, dia memang berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tetapi sekelilingnya Bapak Ibu Saudara, itu padang gurun, padang tandus. Tidak ada padang yang berumput hijau. Tidak ada air yang tenang. Pada saat jiwanya gundah gulana, jiwanya merana ketakutan. Tapi dia menguatkan jiwanya. Pemazmur sering berkata, hai jiwaku tenanglah, kuatlah. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan beberapa minggu lalu saya sudah banyak mengkhotbahkan tentang Tuhan adalah gembala. Dia menjadikan Tuhan gembala atas hidupnya. Tetapi hari ini saya mau garis bawahi kata, ia menyegarkan jiwaku. Daud mempunyai satu kebutuhan jiwa di hadapan Tuhan. Dia memperhatikan jiwanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya bertanya, bagaimana kabar saudara? Kalau saudara ketemu orang, biasanya saudara jabat tangan atau tos, dan orang itu berkata atau saudara berkata, gimana kabarnya bro, sister, om, tante, gimana kabarnya? Pada saat saudara menanya kabar, biasanya itu merujuk kepada kesehatan tubuh. Bagaimana saat ini keadaannya sehat, tubuhnya sehat, apalagi negara kita sedang diterpa COVID-19. Kita berharap dan berdoa tubuh kita dalam keadaan sehat, tidak terjangkit COVID-19. Makanya pada saat orang berkata, bagaimana kabarnya, harapan kita sih semuanya sehat-sehat, tidak terjangkit virus apapun, saudara. Tetapi bagaimana dengan satu pertanyaan, bagaimana kabar jiwa saudara? Saudara tenang di rumah saudara,
renungkan terlebih dahulu ketika saudara ingin menjawab pertanyaan ini. Saya tidak bertanya bagaimana keadaan jasmani saudara, tapi saya mau bertanya bagaimana kabar jiwa saudara saat ini. Apakah ada damai di jiwa saudara saat ini? Apakah ada ketenangan di dalam hati saudara, di dalam jiwa saudara? Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Di dalam terjemahan King James Version, dia katakan, He restore my soul. Terjemahan yang lain juga berkata, He gives new life to my soul. Dia memberi aku kekuatan yang baru, kehidupan yang baru di dalam jiwaku, di dalam batinku. Di restore jiwanya saudara. Siapa yang menyegarkan jiwa? Daud katakan, Tuhan yang menyegarkan jiwaku. Tuhan yang membuat tenang jiwaku. Makanya tadi saya bertanya, bagaimana kabar jiwa saudara sekarang? Apakah ada ketenangan di situ? Kalau saudara nggak tenang, kira-kira saudara bisa nuliskan apa yang membuat saudara tidak tenang? Apa yang membuat saudara tidak damai pada saat ini? Saudara, mari kita memperhatikan keberadaan jiwa kita pada saat ini. Apa yang membuat saudara tidak ada damai sejahtera? Biasanya yang membuat kita tidak tenang adalah kita berusaha ya, memikirkan semua tentang diri kita. Kita memikirkan tentang masa depan kita, apalagi saat-saat ini, tahun-tahun ini. Saudara bisa melihat keberadaan diri saudara, memikirkan masa depan saudara, itu adalah hal yang bagus. Tetapi pada saat kita memikirkan masa depan kita dan di situ terjadi kekhawatiran, kecemasan, maka jiwa kita tidak tenang. Ada yang mikirin jodoh. Bagaimana jodohku Tuhan? Kok sampai sekarang aku gak pernah ketemu jodohku? Bagaimana dengan gajiku Tuhan? Mikirin kantong terus, mikirin bagaimana kehidupan jasmani terus. Berpikirnya dari jasmani ke jasmani. Saudara cek baik-baik. Yang membuat jiwa kita tidak tenang, biasanya itu hanya seputar dari jasmani ke jasmani. Cek baik-baik apa yang menjadi buah pemikiran kita. Sehingga saat ini jiwa kita tidak tenang. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ketemu di internet bagus banget nih. Kalau Amerika itu berpikir ya dia tahun 60 berpikir untuk menjangkau bulan. Ketika dia melihat bulan, dia berpikir bagaimana aku menjangkau bulan dan mengeksplor bulan. Saya nonton di National Geographic, alasan Amerika untuk ke bulan adalah karena mereka sudah selesai menyelidiki bumi. Bumi dia sudah kuasain semua sumber daya alamnya. Sekarang mereka berpikir tentang bulan. Dan Amerika berpikir untuk menjangkau bulan dan mengeksplor bulan. Kalau Rusia, dia berpikir bagaimana ketika dia melihat bulan, bagaimana ya nanti suatu saat nanti manusia akan tinggal di bulan. Ketika bangsa India melihat bulan, dia berpikir untuk buat film ke bulan. Tetapi Indonesia, ketika dia melihat bulan, dia berpikir untuk bertahan dari bulan ke bulan. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ini kita menjadi cemas, takut, jiwa kita tidak tenang karena kita memikirkan hanya perkara-perkara jasmani saja. Kita mengabaikan jiwa kita. Manusia bekerja untuk memenuhi nafkahnya, itu bagus. Kebutuhan jasmani. Bahkan ada yang pekerjaannya baik, berhasil pekerjaannya, tetapi kesehatannya memburuk. Karena dia pakai jasmaninya bekerja sampai begadang. Akhirnya apa? Kesehatannya memburuk. Pekerjaannya baik sih, bagus pekerjaannya, berhasil. Orang lain bisa menikmati pekerjaannya. Tetapi apa? Kesehatannya memburuk. Ada yang kesehatannya baik,
Dia sehat, jasmani sehat, tetapi pekerjaannya tidak baik. Ada yang pekerjaannya baik, kesehatannya baik, tetapi apa saudara? Dia lupa, dia harus membangun keluarganya. Keluarganya tidak baik, karena dia tidak memberikan perhatian kepada keluarganya. Karena apa yang diperhatikan hanya seputar jasmani, ke jasmani saja. Tetapi orang tidak memperhatikan bagaimana kesehatan jiwanya. Saudara, bagaimana kesehatan jiwa kita pada saat ini? Daud, dia berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia membuat jiwaku tenang, ia membuat jiwaku damai. Saya mencatat di sini, biasanya kalau kita sakit, mata kita sakit, saudara langsung kemana? Berpikirnya, waduh mataku sakit, aku perlu dokter. Maka kita ke dokter. Kalau telinga kita sakit gitu ya saudara, udah sakit banget, minum obat, sakitnya nggak hilang-hilang, kita ke dokter. Hidung kita sakit, jantung kita sakit, paru-paru kita sakit, kita langsung ingat kita perlu pergi ke dokter. Kita peduli dengan jasmani kita. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Kalau jiwa saudara sakit, datang kemana? Pada saat jiwa kita sakit saudara, saudara peduli nggak dengan jiwa saudara? Makanya ada rumah sakit jiwa. Ya. Oh jiwa kita sakit, kita pergi ke rumah sakit jiwa Pastor Ropan ya? Saya nggak bilang begitu saudara ya. Itu kalau udah rumah sakit jiwa udah tingkat tinggi sakit jiwanya. Tapi Pastor Ropan, kalau misalkan jiwa kita sakit kan kita bisa ke psikolog. Kita bisa curhat di situ. Ya bagus. Kalau orang itu ada duit, ada uang untuk membayar psikolog itu. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada dana dan pertolongannya terbatas? Saudara, pada saat Daud dikejar-kejar sama Saul dan dia lari dari ke goa ke goa, dari tempat perlindungan ke tempat perlindungan, bertemu dengan binatang buas, jiwanya merana, cemas, ketakutan, kekhawatiran. Daud gak berjumpa dengan psikolog. Dia mencari ada gak psikolog yang menolong aku ya, jiwaku lagi gak sehat nih, pada saatnya aku lagi cemas, lagi takut nih. Gak ada saudara. Makanya dia mengarahkan pandangannya, dia berkata Tuhan adalah gembalaku. Dia menuntun aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia memberikan ketenangan. Dia menyegarkan jiwaku. Saudara, apakah hari ini jiwa saudara tenang? Saya bertanya. Saudara gak perlu jawab, renungkan di dalam hati dan pikiran saudara. Ketenangan jiwa sangat penting bagi Daud. Karena berkali-kali dia menuliskan di dalam Mazmurnya. Pemazmur menuliskan begini dalam Mazmur 23 ayat yang kedua, dikatakan gini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada kata tenang di situ saudara. Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuh saudara lihat, pemazmur berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan kata lain, dia sedang membutuhkan ketenangan daripada jiwa dia. Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan begini, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Oh saudara, di rumah ada yang jiwa tidak tenang, seperti Mazmur 116 ayat yang ke-7, saudara baca baik-baik dan katakan kepada jiwa saudara, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudara, ketenangan jiwa, ketenangan batin, Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat peduli. Tuhan tidak mau melihat kita ketakutan, kecemasan menghadapi hidup ini saudara. Saya teringat di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-26-27. Ketika saat itu murid-murid disuruh Tuhan Yesus, duluan deh kamu, ya aku mau menyendiri dulu, aku mau berdoa, kamu duluan aja, seperti itu.
Tetapi pada tengah malam ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena apa, saudara? Karena jiwanya takut. Ada angin sakal juga, saudara, menerpa mereka. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, apa, saudara? Firman-Nya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dia tidak mau murid-murid berada di dalam kecemasan, ketakutan di dalam jiwa mereka. Pasti Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini." Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara pada saat-saat ini. Mungkin ada ketidaktenangan batiniah saudara. Saudara berusaha mencari ketenangan di tempat yang lain. Ketenangan jiwa di tempat yang lain. Saudara tidak menemukan itu. Ada yang mencari ketenangan jiwa cuman melihat Instagram, Facebook, melihat YouTube, nonton drama Korea hanya untuk melihat kisah-kisahnya, berharap ada tangisan, ada air mata atau ada ketawa-tawa dan sebagainya. Ada yang mencari ketenangan jiwa dengan nonton stand up komedi, ya boleh-boleh aja sih ketawa, tapi itu cuman sebentar doangan Bapak Ibu Saudara. Itulah bukan ketenangan jiwa yang sejati. Tapi saya mau katakan, ketika saudara ada masalah, seperti firman Tuhan, katakan, "Tenanglah, ada Yesus, jangan takut." Katakan kepada jiwa saudara, "Tenanglah, ada Tuhan, jangan takut." Saya teringat ada satu lagu yang lama sekali, ya, yang dimana ketika saya baru-baru bertobat saudara, mami saya bilang, "Yuk kita nyanyi di gereja," gitu. Saya sekeluarga nyanyi sama kakak saya dan mami saya. Lagunya begini, kalau saudara tahu lagu ini pasti saudara biasanya orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas ya saudara ya. Lagunya begini. Kala ku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari tenang, kala ku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Ada lagu yang lama lagi. Ke gunung tinggi ku naik, tinggi banget, mencari damai. Ke lembah hutan ku turun dalam banget, mencari damai. Udah naik, turun, dia cari damai. Dia lihat sekelilingnya, dia berkata, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Ke lembah hutan ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai buat jiwaku tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam siapa saudara? Yesus Tuhan. Makanya Daud berkata, aku memalingkan pandanganku ke gunung-gunung. Dan dia bertanya, dari manakah datang pertolonganku?
Dari manakah datangnya damai di jiwaku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau katakan dimanapun saudara berada, di rumah saudara dan saat ini sedang menyaksikan YouTube ini atau video ini, saya mau katakan tenanglah, Tuhan sanggup menolong saudara. Katakan dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang adalah gembala saudara dan saya. Tenang, Tuhan pasti menolong saudara. Dalam Markus pasal yang keempat ayat 38 dan ayat yang ke-39. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Petrus membangunkan dia. Petrus sigap. Karena apa? Perahunya sedang dihantam angin keras dan badai yang besar. Maka ia pun bangun. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Tuhan kita berdaulat atas segala persoalan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bisa berkata dengan segala badai dalam kehidupan kita, "Diam, tenanglah." Dia berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tetapi hari ini mungkin di sekeliling saudara tidak ada badai yang tenang, badai tetap bergelora. Tapi ingat dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-26-27. Kalau badainya tidak tenang, Tuhan mau dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hati saudara, jiwa saudara harus tenang di hadapan Tuhan. Jiwa kita dapatkan ketenangan, kedamaian hanya ada di dalam Yesus. Karena firman-Nya berkata, Yesus adalah Raja damai sejahtera. Di dunia ini ketika orang punya banyak emas, dia dikatakan Raja Emas. Dia pengusaha minyak, dia dikatakan Raja Minyak. Tapi tidak ada seorang pun yang menamakan dirinya atau diberikan label Raja Damai Sejahtera. Raja Damai Sejahtera adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gembala saudara dan saya. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara berbicara tentang jiwa, apa sih yang dimaksud dengan jiwa? Jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak. Biasanya yang membuat orang tidak tentram, hidupnya tidak damai oleh karena apa? Pikirannya, ya saudara. Biasanya dimulai semua dari pikiran. Saya kasih contoh. Saudara jalan ke warung Padang, ya. Saudara mau beli rendang. Kenapa saudara di warung Padang beli rendang? Karena sebelumnya di rumah saudara, itu di pikiran saudara ada rendang. Ketika di pikiran saudara ada rendang, maka perasaan saudara pengen begini, aduh saya pengen makan rendang. Ketika ada perasaan pengen makan rendang, maka kehendak saudara itu menggerakkan saudara, kaki saudara, tangan saudara untuk pergi ke warung Padang dan saudara membeli rendang. Maka saudara bisa menikmati rendang. Semua itu bermula dari pikiran. Makanya Bapak saudara sekarang, apa yang ada di pikiran saudara? Ada orang, tadi saya katakan, pikirannya mau tenang, dia melihat media sosial, dia lihat gitu, senang, mau cari ketenangan, malah gak tenang. Media sosial itu hanya mengekspos kesenangan orang demi kesenangan, kekayaan dunia. Dia melihat kehidupan orang lain kok senangnya, maka jiwanya makin gak senang. Saudara, sekarang apa yang menjadi gangguan di pikiran kita? Bagaimana kita menaklukkan pikiran kita? Kalau saudara dan saya bisa menaklukkan pikiran saudara, perasaan saudara akan takluk dan kehendak saudara pun akan takluk. Saya tadi ingat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Kalau dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini saudara, pikirkan semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Saya percaya pasti jiwa saudara akan tenang. Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam jiwa saudara. Puji Tuhan. Saudara, mari bersama-sama dimanapun saudara berada, tundukkan kepala saudara dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan adalah gembala kami semua. Tuhan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu ya Bapa. Engkau mengerti keberadaan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami perlu ketenangan batin kami, jiwa kami. Hanya Engkau yang mampu menyegarkan jiwa kami ya Bapa. Tuhan, hanya Engkau yang bisa membuat kami damai. Karena Engkau adalah Raja Damai Sejahtera. Hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang. Tuhan, apapun keberadaan kami, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami tidak perlu takut. Karena Engkau Bapa, Engkau Gembala kami yang selalu menyertai kami. Dan ketika Engkau bersama-sama kami, itulah yang membuat jiwa kami tenang senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruskan setiap firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah benar-benar tertanam di hati mereka yang paling dalam. Dan mereka tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Saudara, mari bersama-sama angkat tangan saudara dan arahkan hati saudara kepada Bapa di sorga, karena dialah yang memberkati kita semua anak-anaknya. Daud pernah berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Percayalah, pertolongan saudara dan saya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan pernah terlelap. Dan kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga memerintah di hati saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia itu ada di dalam hati saudara dan saya. Dan berkat daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga berkat penyertaan daripada Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang telah ditaburkan oleh hamba-hambanya, dan menyertai saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah.